Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kana Lastari dengan NIM 7211419012 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bab 8 Informasi dalam Praktik. Informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan. Pada tahun 1961, di Ronald Daniel dari McKay & Company memperkenalkan istilah CSF, Critical Success Factor, atau faktor penting penentu keberhasilan. Dalam industri asuransi, CSF diidentifikasi sebagai pengembangan personal manajemen agen, pengendalian personal administrasi, dan inovasi dalam rangka menciptakan produk-produk yang baru. Sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang ada dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Tinjauan sistem data, unsur-unsur yang lingkungan meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Arus data menghubungkan perusahaan dengan pelanggannya. Sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Yang pertama, sistem entry pesanan, order entry system, memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. 2. Sistem persediaan, inventory system, memelihara catatan persediaan. 3. Sistem penagihan, billing system, ini membuat faktur pelanggan. 4. Sistem piutang dagang, account receivable system, menagih uang dari pelanggan. Sistem yang memesan persediaan pengganti. Sistem pembelian, purchasing system, menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Sedangkan sistem penerimaan, receiving system, ini menerima persediaan. Dan sistem utang dagang, account payable system, ini melakukan pembayaran. Sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar, general ledger system, adalah sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. File yang membuat data akuntansi yang telah digabungkan itu disebut buku besar atau general ledger. Terdapat dua sistem yang terkait. Yang pertama, sistem memperbarui buku besar, update general ledger system, akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan transaksi dalam buku besar. 2. Sistem pembuatan laporan manajemen, prepare management report system, menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan laporan laba rugi serta laporan lainnya. Menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Bukanlah suatu kebetulan bahwa sistem pemrosesan transaksi adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Fondasi ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan berinteraksi dengan lingkungan. Sistem informasi organisasi. Area-area bisnis perusahaan keuangan, sumber daya manusia, layanan informasi manufaktur, dan pemasaran menggunakan basis data yang diproduksi oleh sistem pemrosesan transaksi, ditambah dari data sumber yang lain, untuk menghasilkan informasi yang digunakan oleh para manajer dalam mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Sistem informasi pemasaran adalah memberikan informasi yang berhubungan dengan aktivitas pemasaran perusahaan, terdiri dari model bauran pemasaran input dan output yang terhubung oleh sebuah basis data. Terdapat 6 bauran. Yang pertama, bauran pemasaran, subsistem produk, 3 subsistem lokasi, 4 subsistem promosi, 5 subsistem harga, dan 6 subsistem bauran integrasi. Sistem informasi sumber daya manusia. Sistem informasi sumber daya manusia, Human Resource Information System, memberikan informasi kepada manajer perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya manusia perusahaan. Sistem informasi manufaktur memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan operasi manufaktur perusahaan.
Sistem informasi keuangan memberikan informasi kepada seluruh manajer perusahaan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Sistem informasi eksekutif adalah suatu sistem yang memberikan informasi kepada para manajer di tingkat yang lebih tinggi atas kinerja perusahaan secara keseluruhan. Dipergunakan pula istilah sistem pendukung eksekutif, executive support system. Manajemen hubungan pelanggan adalah manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Data warehousing. Karakteristik data warehouse. Istilah data warehouse, gudang data telah diberikan untuk menjelaskan penyimpanan data yang dimiliki karakteristik sebagai berikut. Pertama, kapasitas penyimpanannya sangat besar. Yang kedua, data diakumulasikan dengan menambah catatan-catatan baru, bukannya dijaga tetap paling mutakhir dengan memperbarui catatan-catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. 3. Data dapat diambil dengan mudah. 4. Data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari. Bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Seluruh data mengenai subjek tertentu disimpan bersama dalam satu lokasi, yang biasanya berbentuk sebuah tabel. Data tersebut meliputi data pengidentifikasian seperti nomor pelanggan, data deskriptif seperti nama pelanggan, dan data kuantitatif seperti penjualan bulan ini. Dalam tempat penyimpanan data warehouse, terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. Tabel data akan digabung untuk menghasilkan suatu paket informasi. Ada tabel dimensi, tabel fakta, paket informasi, dan skema bintang. Penyampaian informasi. Unsur terakhir dalam sistem data warehousing adalah sistem penyampaian informasi yang mendapatkan dari data tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi dan menjadikan informasi sebagai tersedia bagi para pengguna. Lanjut, OLAP adalah segala jenis piranti lunak dapat digunakan untuk menarik data dari tempat penyimpanan data dan mengubahnya menjadi informasi. Pembuat laporan, paket query based data, dan model-model matematis semuanya dapat digunakan. Terdapat dua pendekatan untuk OLAP. Yang pertama ROLAP, Relational Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data relasional standar. Yang kedua MOLAP, Multidimensional Online Analytical Processing, menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Lanjut, data mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikan dengan cara yang dapat dipahami sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar pengambilan keputusan. Terdapat dua cara dasar melakukan data mining. Yang pertama, verifikasi hipotesis. Ini mengasumsikan bahwa sebuah bank telah memutus untuk menawarkan reksadana kepada para nasabahnya. Yang kedua, penemuan pengetahuan. Ini sistem data warehousing menganalisis tempat penyimpanan data warehousing, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Menempatkan data warehousing dalam perspektif. Kebutuhan akan data warehousing selalu ada sejak dulu, namun teknologi informasi yang dibutuhkan untuk mendukungnya baru tersedia dan terjangkau belakangan ini. Ketika teknologi mampu mengejar permintaan, beberapa pencapaian yang dramatis pun berhasil dilakukan, seperti cara baru penyimpanan data dalam paket-paket informasi yang memungkinkan dilakukannya analisis data dengan cara yang praktisitas terbatas, dan OAP yang memungkinkan diambilnya data dengan cepat. Sekian dan terima kasih. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.